Bab 084. Hilda tersenyum sinis kembali. Kalau ingin meminta maaf dengan benar enggak usah ngomong kesana kesini, tolong panggil Mas Boril, itu udah cukup buat kami. Suruh dia datang kemari. Temui saya. Baru saya akan pertimbangkan memaafkan dia atau tidak. Aprilia dan Stella memicingkan mata mereka. Awalnya mereka menganggap kalau Hilda ini pasti sangat terpukul dan membenci Boril karena Risma dan Teddy meninggalkan mereka dengan cara yang sangat menyedihkan, dan mungkin mereka berpikir kalau Boril lah penyebab dari semua ini. Tapi setelah tadi Aprilia mendengar kalau Hilda mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Boril dengan menyebut Mas, maka Aprilia dapat menyimpulkan ada maksud tertentu dari ucapan Hilda tersebut. Aprilia menoleh lagi Stella yang sepertinya satu pemikiran dengan ibu sambungnya tersebut. Dengan wajah yang tak bisa dijelaskan ekspresi tenangnya, Aprilia menatap tajam Hilda. Pengen banget ketemu sama Mas Boril ya. Dia harus minta maaf langsung sama saya dan Alea atas penderitaan yang kami alami. Kalau perlu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Alea. Aprilia mengangguk. Dari cara bicaramu, kamu itu membenci kami berdua dan tidak mau menerima permintaan maaf kami. Padahal kami tidak melakukan apapun pada kalian. Ternyata, saya bisa menangkap kalau itu adalah cara kamu untuk mengundang suami saya datang sendiri kemari. Aprilia melangkah mendekat ke arah wanita yang 5 tahun di atasnya itu. Jangan sampai kamu frustasi seperti kakakmu yang meninggal sia-sia, dan jangan pernah memanfaatkan penyesalan Mas Boril. Tegas Aprilia membuat wanita itu terdiam. Aprilia tahu pasti sifat perempuan yang mengenal suaminya pasti tak akan mampu melupakan sosok Boril, dan Aprilia yakin kalau Hilda adalah salah satunya. Namun Aprilia tak akan membiarkan gangguan sekecil apapun mengganggu rumah tangganya. Seperti Boril yang mati-matian mempertahankannya, maka kini giliran Aprilia yang melakukannya. Saya akan datang lagi besok menemui Alea. Saya harap kamu merubah cara pikir kamu itu. Ucap Aprilia lalu pergi bersama dengan Stella. Sebelumnya Aprilia menoleh pada gadis kecil yang kini ternyata masih mengintip. Aprilia tersenyum melihat gadis kecil itu dan melambaikan tangannya. Dibalas dengan malu-malu oleh Alea. Ditemani Stella, Aprilia pun menuju mobilnya dan pulang ke rumah bersama. Melewati sungai yang airnya kotor, Stella tiba-tiba saja teringat dengan air jernih di sawah dekat rumah Pak Fisal dan Ibu Yana. Saking jernihnya jalur air di sana, sampai bisa terlihat ikan dan keong-keong kecil di sana. Keong. Keong. Kayaknya enak deh makan keong sawah. Apa Stel? Enggak. Ayo cepat masuk nanti papa keburu pulang. Aprilia pun menurut dan langsung masuk ke dalam mobil. Aprilia tak mendengar saat Stella bicara tadi. Saking melamun tentang Hilda yang ternyata seolah menyimpan rasa pada Boril. Membuat Aprilia bergidik ngeri. Andai ia tak datang pada Boril waktu itu dan menjadi istrinya, entah bagaimana keadaan Boril sekarang. Entah wanita mana tempat ia berpetualang kini. Aprilia dan Stella sampai di rumah 1 jam kemudian, dan alangkah terkejutnya keduanya ketika Boril sudah ada di dalam rumah dengan Alex yang duduk tertunduk di sofa seperti seorang yang baru saja divonis hukuman. Perasaan bersalah langsung menghinggapi Aprilia yang telah melanggar larangan suaminya. Terlihat dari wajah Boril yang dingin tak berekspresi dan menatapnya tajam. Ia melihat Cindy dari pintu samping kebun belakang sambil menggendong Asam. Cindy melihatnya dengan tatapan sedikit iba. Cindy sudah mengingatkan Aprilia untuk tidak menemui Hilda apalagi kalau Boril sudah melarang. Duduk. Boril bicara dengan pelan namun menusuk membuat yang mendengarnya tak mampu menjawab meski hanya sebuah anggukan saja. Aprilia lalu duduk di sofa depan Boril.
Sedangkan Stella bersama suaminya. Ketiganya saling lirik. Melihat wajah Boril yang tak seperti biasanya, timbul rasa cemas di hati mereka. Apa pesan Mas semalam? Aprilia melihat suaminya sebentar sebelum menjawab. Jangan temui Hilda dan Alea. Nama anak itu. Jawab Aprilia singkat. So, Mavi gak salah kok Pak, aku yang dukung Mavi buat ketemu mereka. Salahin aku aja. Stella terdiam ketika Boril melihatnya tajam. Pasti. Kamu dan suamimu sudah bekerja sama untuk membantu mamamu. Padahal sudah jelas-jelas Papa larang. Tidakkah kalian menghormati keputusan Papa? Ketiga anak muda itu terdiam. Apa yang dikatakan Boril ada benarnya. Kalian pikir sudah cukup dewasa bisa ambil keputusan sendiri. Masalah ini menyangkut saya dan kalian. Bergerak di belakang saya. Aprilia merinding sendiri. Baru pertama kali dalam hidupnya Boril terlihat sangat marah seperti ini. Meski tak membentak dan bicara keras, namun dari cara bicara suaminya yang memanggil namanya sendiri dengan kata, saya, sudah menunjukkan kalau pria itu marah. Netra abu itu berkaca. Stella melihatnya. Ia akan memohon ampunan untuk ibu sambungnya itu, namun Boril terlebih dahulu bicara. Saya kecewa dengan kalian. Silakan kalau merasa pintar lakukan apa yang kalian mau. Boril berdiri dari kursinya tanpa melihat ke arah Aprilia. Ia perlahan berjalan menuju kamarnya. Stella melirik pada suaminya. Papa marah ya Mas II. Alex menganggukkan kepalanya. Saat selesai pemotretan tadi, Boril berniat pulang namun Alex menahannya. Dari situlah Boril curiga dan langsung memutuskan untuk pulang. Kecurigaan Boril ternyata benar kalau istrinya pergi menemui Hilda. Terus gimana Mas? Dari semenjak pulang Papa belum bilang apa-apa. Liri Alex. Bagi Pangeran Brebes ini akan lebih mudah menghadapi Fernando Jose ketika pria itu sedang dalam mode marah ataupun ketika emosi yang meledak-ledak. Tapi kalau seperti ini, diam dan dingin, siapa yang tak menciut coba? Sekelas Kim Jong-un saja akan pikir dua kali sepertinya jika ingin menyapa Boril yang mode seperti ini. Aku bisa minta tolong sama kalian. Sepasang pengantin baru itu menoleh pada Aprilia yang berada di sebelah mereka. Terlalu larut dalam kegelisahan sehingga mereka lupa kalau ada Aprilia di samping mereka. Padahal jika diingat-ingat Aprilia lah yang paling menjadi sasaran kemarahan ayah mereka tersebut. Iya Mavi, kenapa? Ada jeda sekitar 3 detik sebelum Aprilia melanjutkan ucapannya. Kalian mau tolongin aku buat kasih uang dan rumah layak untuk Alea. Serta biaya sekolah Alea sampai kuliah. Stella dan Alex membulatkan matanya. Jangan cari gara-gara Devi. Gak lihat tadi suamimu udah kayak apa mukanya. Kali ini Oma Cindy yang menggendong Azam datang ikut dalam obrolan anak menantunya. Tahu Teh Mavi, udahlah, nanti Papa makin marah loh. Aprilia tersenyum mengambil Azam yang senang sekali ketika lah gendong. Membuat Aprilia gemas dan menciumnya. Cindy lalu duduk di samping Stella. Urungkan niat kamu itu Vi. Mama udah warning nih ya. Boril bukan tak setuju untuk menolong anak itu. Dia lebih kepada malu. Jika ada orang yang mengungkit masa lalunya. Aprilia menganggukkan kepalanya. Aprilia paham Ma, Mas Boril pasti gak nyaman dengan apa yang aku lakukan. Masih banyak orang yang butuh bantuan kita. Tapi, aku gak tega sama anak itu. Setidaknya apa yang aku berikan bukan sebagai permintaan maaf. Hanya kepedulian. Enggak lebih dari itu. Cindy terdiam.
Ia tahu kalau menantunya itu memiliki sifat menyayangi sesama. Didikan Visal dan Yana memang luar biasa. Aprilia tak terlihat membenci masa lalu suaminya. Malah ingin menolong orang lain. Hati kamu tuh terbuat dari apa sih, Vi? Gak rugi kamu jadi istrinya Boril. Alex ingin sekali rasanya tertawa tapi ia ingat sedang berada di mana kini. Memang si oma mertua ini kalau bicara tak pandang bulu. Main tebang saja. Aprilia menggelengkan kepalanya, ia terlihat sangat tulus mencintai Boril sampai membuat Stella sangat kagum padanya. Andai ia berada di posisi Aprilia, belum tentu ia bisa menerima Alex. Jamila yang seperti itu saja bisa membuat darahnya naik sampai ke ubun-ubun. Apalagi ini Risma yang kabarnya mati bunuh diri. Dengan besar hati Aprilia mau membantu Alea. Meski Hilda tersirat menyukai ayahnya. Benar kata Oma Cindy, apa tidak rugi Aprilia jadi istri ayahnya. Bisa kan ya Lex? Sebentar Mavi, saya izin ambil MacBook saya dulu. Alex lalu meminta izin mengambil MacBooknya yang taruh di dalam mobil. Tak lama ia pun kembali. Disaksikan Cindy dan Stella, Aprilia memberikan sejumlah uang serta sebuah rumah juga biaya sekolah Alea sampai kuliah. Semua itu dicatat oleh Alex dan menjadi sebuah nota lengkap. Yang kemudian Alex berikan pada Aprilia, saya gak tanggung jawab ya Mavi. Kalau papa tanya, Mavi yang minta. Aprilia tersenyum. Baiklah, hanya ini yang bisa kami lakukan. Ucapnya sambil mencium pipi asam. Kalau Boril marah gimana? Cindy, Stella dan Alex menunggu jawaban si cantik bernetra abu itu. Aprilia tak menjawab, hanya tersenyum. Ia tahu pasti bagaimana cara membujuk suaminya tersebut. Setelah adanya jaminan keselamatan kerja dan keselamatan dari amukan yang mulia Fernando Jose, Alex melaksanakan perintah mertuanya meski tak didampingi Stella. Kami gak mau. Kecuali Boril sendiri yang datang kemari. Terdengar nada amarah dari penolakan Hilda di telinga Alex. Kenapa harus Pak Boril? Karena dia kakak saya meninggal. Alea jadi piatu dan gak lama juga ayahnya Alea meninggal setelah bisnisnya bangkrut. Boril menyisakan penderitaan bagi Alea sehingga dia yang harus bertanggung jawab dan meminta maaf kemari. Masuk menjadi anggota keluarga Rohichan berarti Alex harus siap dengan berjuta drama yang akan ditemui setiap harinya. Coba bayangkan saja. Bagi Amanaja yang biasanya ikut meeting bersama dengan rekan bisnis baik dalam dan luar negeri kini harus ikut mengurus drama rumah tangga. Di mana seorang perempuan dengan jelas ingin. Boril datang kemari. Yang mana perempuan bernama Hilda ini terlihat menyukai ayah mertuanya tersebut. Terbaca sekali everybody. Begini Ibu Hilda, semua ini adalah amanat dari Ibu Aprilia Ayu. Nyonya Boril Rohichan. Dengan kebesaran hati beliau, tanpa melihat apapun masa lalu, beliau memberikan ini untuk kalian sebagai amanah tapi gak dipaksa kok. Kalau mau ambillah. Kalau tidak, saya pergi. Karena saya bukan pengangguran yang bisa menghabiskan waktu untuk membujuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Ucap Alex telak sambil membereskan berkas-berkas yang kiranya tak ingin diterima oleh Hilda tadi. Lah ingin segera pergi dari sini dan ketika akan membawa kembali berkas tersebut, Hilda menahannya. Dengan raut wajah malu namun masih menunjukkan kesombongannya. Taruh di sini. Terima kasih. Alex berdecih. Baru kali ini hilang rasa kasihannya pada kaum duafa. Beres. Alex menganggukkan kepalanya pada sang istri yang masih harap-harap cemas dengan kepulangannya dan ingin tahu apa reaksi Hilda. Mereka sudah pulang kembali ke rumah mereka. Bener kan kalau si Hilda itu gak tahu diri? Udah ah.
Yang penting sekarang masalahnya udah selesai, Stella menghambur dalam pelukan suaminya. Mas keren. Selalu bisa bantu Mavi sama papa. Terima kasih mas. Alex mencium pelipis istrinya tersebut. I love you too. Semoga Mavi bisa bujuk papa supaya gak marah lagi ya mas. Kasihan Mavi kalau lama-lama dimarahin papa. Papa Fernando Jose mana berani marah karo bojone. Bisa kaku kayak kanebo kering Rika pa. Jawab Alex dalam hati. Berani bertaruh kalau bos sejuta dramanya itu bermental tempe sebenarnya. Karena hanya bisa marah padanya saja. Sedangkan pada Mavi, Azam saja tahu ayahnya itu sedang akting. 2H. Boril baru selesai mengerjakan pekerjaan kantornya di ruang kerja. Ia lihat ponselnya dan waktu menunjukkan sudah jam 12 malam. Terlarut dalam pekerjaan, Boril jadi lupa istirahat. Ia meregangkan tangannya ke atas. Demi merasakan relaksasi agar ototnya terasa tak terlalu tegang. Boril merapikan meja kerjanya lalu mematikan lampu meja dan berjalan menuju kamarnya. Ia menuju ruang tengah dan mengedarkan pandangan. Terasa sunyi dan sepi sekali. Tak seperti biasanya. Karena meskipun tengah malam biasanya akan ada beberapa pelayan yang bangun hanya untuk sekedar mengecek pintu dapur atau pintu-pintu dan jendela. Namun kini sangat sepi sekali seperti rumah kosong. Mungkin sudah terlelap semua. Saat Boril akan menuju kamarnya, ia melihat sang istri baru keluar dari kamar dengan menggunakan piyama tidurnya. Mungkin ingin mengambil air ke dapur. Boril enggan menyapa karena jam masih tak ingin bicara dengan Aprilia. Ia lebih baik masuk kamar saja. Tapi niat itu diurungkannya ketika melihat Aprilia tidak menuju dapur tapi ruang belakang yang di dekat dengan pintu kaca menuju kolam renang. Pria dua anak itu mengerutkan keningnya. Ayu ngapain ke kolam renang? Penasaran, Boril mengikuti arah istrinya berjalan. Sampai di pintu kaca pembatas, Boril membulatkan matanya ketika Aprilia membuka baju tidurnya dan terlihatlah istrinya itu memakai bikini model two-piece berwarna hitam yang sangat kontras sekali dengan kulitnya yang putih. Ayu. Aprilia menoleh, Mas. Boril buru-buru menghampiri istrinya. Ia meraba tubuh Aprilia dari mulai lengan sampai ke pinggul untuk memastikan wanita di depannya ini adalah benar istrinya. Bukan jadi-jadian seperti yang ia takutkan. Ngapain? Mas yang ngapain? Mas mau mastiin kalau ini kamu. Modus. Boril terdiam. Aprilia sudah pintar sekarang. Kamu mau ngapain tengah malam begini? Di kolam renang. Boril mengambil piyama milik istrinya lalu akan dipakaikan lagi namun Aprilia menolak. Teh, aku mau berenang air hangat. Kamu gak pernah berenang. Pakai bikini lagi. Ayo pakai piyamanya lagi. Nanti ada yang lihat, Aprilia menolak kembali. Aku mau berenang air hangat. Kenapa malam-malam? Malam aku dingin. Suami aku lagi marah. Jadi aku kesini cari kehangatan. Tegas Aprilia lalu menceburkan diri ke dalam kolam renang yang memang khusus air hangat itu. Ia berenang hingga ke dasar kolam lalu muncul lagi ke atas. Menyugar rambutnya dengan gerakan yang luar biasa, membuat Fernando Jose nyut-nyutan. Masuk sana mas. Mas kan lagi marah. Ucap Aprilia sambil berenang dengan gaya separuh tubuhnya mengambang di atas air membuat tubuhnya yang sudah kembali ramping terlihat jelas di mata suaminya. Dalam hati Aprilia tersenyum puas melihat jakun suaminya naik turun. Aprilia membalikkan tubuhnya siap menyelam kembali. BYUURRR. Aprilia merasakan seseorang ikut masuk ke kolam dan kini tengah berenang di belakangnya. Sebuah lengan.
Kekar melingkari perutnya hingga Aprilia tertarik dan tubuh belakangnya menempel dengan tubuh bagian depan suaminya yang entah kapan sudah membuka bajunya. Aprilia merasakan geli saat Boril berbisik di telinga. "Get your punishment my naughty wife." Boril membalikkan tubuh istrinya lalu menangkup wajah Aprilia dan menyatukan bibir mereka. Aprilia tersenyum saat Boril menciumnya penuh semangat. Bahkan ia hampir kewalahan saat ia membuka mulutnya dan Boril memasukkan lidah memaksa lidahnya ikut menari bersama. Saat mertuamu lebih sayang padamu daripada suamimu, maka itu adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Begitulah kira-kira rupanya yang ada di pikiran Aprilia saat memiliki ide untuk membujuk suaminya yang sedang marah.